Nah, inilah yang sedang dipertontonkan oleh rezim hari ini, kalau berani dan boleh saya katakan, Ganda. Inilah yang sedang dipertontonkan bahwa kita dipaksa untuk saya hampir tiap minggu ke daerah Puang. Dan kalau saya ke daerah Puang ketemu dengan anak-anak yang punya harapan besar. Saya bilang bahwa saja Anda Rijal Hitam untuk memberikan sedikit surat cinta dan pesan-pesan cintanya untuk kita semua pada malam hari ini. Silahkan, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukralillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Karena kembali lagi ketika kita berbicara politik, untuk segmentasi saya secara khusus memang melek politik, tetapi ketika berbicara tentang yang lebih detail sampai ke pemilihan presiden dan sebagainya, itu tentu saya lihat bahwa masih sangat abu-abu, masih sangat kabur pemahamannya teman-teman, dikarenakan mungkin satu, persoalan informasi, yang kedua tidak ada tauladan yang secara spesifik menggaungkan hampir tiap hari. Kalau berbicara nasional saya kira banyak, tetapi berbicara lokalitas, Makassar, di Maros, atau di Sulawesi Selatan secara umum itu sangat-sangat jarang. Dan saya kira mudah-mudahan saya mencoba untuk mengambil peran untuk itu sesuai dengan arahannya kemarin Kanda-Kanda. Presidential threshold, saya teringat, berbicara tentang surat cinta, saya teringat ketika saya SMA, Kanda. Saya memang bermain-main surat ketika kemudian mencoba untuk menaksir seorang gadis. Selain saya berpantun, saya juga memang masih menggunakan cara-cara jadul waktu itu, menggunakan surat cinta, Kanda. Itu ada satu poin yang saya ingat sekali ketika saya bermain pada wilayah surat, yaitu ekspektasinya tinggi banget ya. Kalau dijawab dengan iya sesuai dengan apa yang kita tulis, itu luar biasa bahagianya. Tetapi ketika kemudian tidak sesuai harapan alias ditolak, aduh kayaknya kita perlu pakai serangan kedua. Itu menggunakan cara-cara langsung, dan itu saya menggunakan pantun. Dan pada kesempatan ini izinkan juga saya menggunakan pantun untuk mengawali dialog kita, untuk mengawali diskusi-diskusi kita mengenai presidential threshold, surat cinta dari milenial dan generasi Z. Sederhananya begini, Kakak. Anak minum ASI, bapak minum kopi. Pilih presiden dibatasi karena peran para oligarki. Nah, kira-kira itu yang menjadi sesuatu antara ASI, ya, air susu ibu, dan kopi. Nah, saya mencoba bermain simbol, ya. Saya merasa bahwa antara air susu dengan kopi ini adalah sebuah kondisi yang sedang kita hadapi. Orang-orang cerdas saya ibaratkan bahwa mereka adalah seperti ASI, air susu ibu, yang memang harus 2 tahun. Memang kita diberikan ASI supaya kita tidak stunting, supaya otak kita cerdas, badan kita sehat, tidak ada virus yang masuk, kita tidak macam-macam. Kopi bukan berarti kopi tidak bagus. Kopi itu menarik, ya. Kopi dengan adanya kopi orang bisa kayak saya yang sebenarnya bukan juga terlalu kopi minded, tapi kadang-kadang ada kopi tertentu yang ketika saya minum, dapat meningkatkan daya kreativitas, menaikkan semangat, membuat kita lebih terangsang untuk bisa bekerja, berkarya, dan sebagainya. Apa yang semua bilang bahwa ketika anak diberikan kopi bukan pada usianya, saya kira ini akan sangat berbahaya, bisa menjadi racun. Begitupun sebaliknya, ya. Ketika juga kemudian orang dewasa dikasihkan ASI juga akan mengakibatkan suatu hal yang fatal. Nah, inilah yang sedang dipertontonkan oleh rezim hari ini, kalau berani dan boleh saya katakan, Ganda. Inilah yang sedang dipertontonkan bahwa kita dipaksa untuk mengikuti sistem yang ada di saat kemudian kita tidak pernah ditanyakan. Kalau kita melihat filosofi dan falsafah Bugis Makassar, bagaimana cara kemudian kita mengambil keputusan, itu kan ada yang namanya tudang sipulung, ada namanya kita musyawarah dalam prinsip agama Islam, wasyawirhum bil amri, bermusyawarahlah dalam urusan itu. Apabila kemudian Anda sudah memutuskan, fatawakkal ilallah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang tidak ada, saya kira sangat-sangat tidak terlihat. Jadi yang ingin saya sampaikan di awal ini, Kakak, bahwa dengan adanya presidensial threshold, maka secara otomatis memang
Karena saya melihat berdasarkan data ya, mulai dari 2009 kalau saya tidak salah, berdasarkan yang saya pahami, ini sudah mulai ada presidensial threshold. Ya memang sekali lagi ini untuk melanggengkan apa yang menjadi yang namanya kekuasaan. Dan ini sangat berbahaya bagi kami anak muda, sangat berbahaya kami buat generasi-generasi milenial. Saya berapa kali dapat komentar Kak Muhtar, Kak Dirga, Kak Andri. Saya berapa kali dapat komentar bahwa Rijal, berhenti-berhenti Miko itu mengkritik, berhenti-berhenti Miko itu menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan dan keresahanmu. Karena besok kalau kau dapat kuasa, kalau kau dapat mandat, kau masuk dalam sistem, kau juga nggak bisa apa-apa. Kau akan juga apatis. Saya bilang sederhana jawabannya, bro. Kenapa masyarakat atau bahkan milenial anak muda sendiri yang ngomong begitu ke saya dengan berbagai macam konten? Ya sederhana, karena mereka melihat apa yang terjadi hari ini. Mereka dulu berteriak hidup rakyat, mereka yang mengambil toa di jalan, mereka yang membakar ban di jalan juga hari ini duduk di kekuasaan, akhirnya sama juga. Kita mencoba mencari ternyata bagaimana ya? Oh ternyata sederhana. Karena kita dipertontonkan oleh gaya kemewahan, gaya eksklusif, gaya yang super mewah ketika orang menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, tidak mencerminkan bagaimana kondisi rakyatnya. Akhirnya kita tersandra lah bahwa kebanyakan politisi kita, kebanyakan para pemimpin kita berselingkuh dengan para penguasa yang akhirnya melahirkan kebijakan berpihak pada penguasa itu sendiri. Makanya tidak heran kan di flyer yang kita upload tadi sore bahwa banyak lagi orang tidak mau cita-cita jadi presiden atau tidak mau cita-cita menjadi jabatan publik, mau jadi YouTuber. Kenapa? Karena orientasi kita adalah money. Orientasi kita adalah money oriented. Orientasi kita adalah kalau kita bisa mendapatkan sesuatu lebih cepat dan instan, maka itu yang akan kita pilih. Poinnya sederhana kakak yang saya mau sampaikan pada premis yang saya sampaikan ini, bahwa kebanyakan kita melihat kondisi yang ada hari ini adalah karena masyarakat meminta kepada kita, kepada pemimpin dan wakilnya supaya kalau kau duduk nanti tolong perjuangkan suara kami, perjuangkan hak-hak kami. Masyarakat juga lupa bos bahwa ketika terjadi momentum politik, terjadi peristiwa politik yang tercipta adalah mereka mengharapkan rupiah dari apa yang dari pemimpin atau dari wakil yang mereka pilih. Bagaimana mungkin Anda protes ke kami yang sedang bersuara hari ini? Saya bersuara melalui podcastku, saya bersuara melalui konten dan sebagainya. Kau anggap kita begitu tonji kau juga nanti kalau duduk? Iya, karena frame dan mindset masyarakat ketika memilih pemimpin, ketika memilih wakil, dia berorientasikan rupiah. Kalau kau pilih pemimpin dan wakilmu berorientasikan rupiah, maka kebijakan yang akan dia ambil juga akan berdasarkan rupiah. Coba kau pilih pemimpin, coba kau pilih wakilmu bukan karena rupiah. Ketika dia duduk, maka seluruh kebijakan, seluruh keputusan yang diambil, maka saya kira tidak jauh dari itu. Pasti bernuansa pada ide dan gagasan. Hari ini jelas sekali Kanda. Selama ini kalau ada orang mau jadi, tidak usah berbicara presiden terlalu tinggi. Berbicara ketua organisasi mau saja. Hari ini ada organisasi yang lantang menyuarakan berpihak kepada rakyat. Tetapi pada proses praktik pemilihan ketuanya saja, siapa yang punya banyak uang, maka itu yang dijamin terpilih. Siapa yang ada dekengnya, di backup oleh pengusaha, di backup oleh pejabat, maka itu yang terpilih. Pertanyaannya kemudian, buat apa ada latihan kepemimpinan? Buat apa ada orientasi? Buat apa ada workshop leadership? Kalau ternyata praktek-praktek yang kita lakukan bukan berdasarkan gagasan dan intelektualitas. Mau dibawa kemana kita punya? Mau dibawa kemana kita punya generasi ke depan? Jangan salahkan ketika anak-anak di kampung, anak-anak di desa tidak ada lagi Kanda yang mau bercita-cita untuk memimpin bangsa dan negara yang majemuk ini. Kenapa? Karena mereka sudah muak, mereka tidak memiliki suri tauladan dan tidak ada contoh secara spesifik. Apakah kemudian ini terlambat? Saya kira tidak terlambat, masih ada ruang dan peluang yang bisa kita maksimalkan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada adik-adikku, saya mengajak kepada kanda-kandaku, saya mengajak kepada teman sejawatku. Ayo, mulai sekarang kita satukan persepsi, seragamkan gerak, samahkan langkah. Bahwa kalau perubahan hari ini mau kita lihat di masa yang akan datang, maka mau tidak mau jumlah anak muda yang 59% itu harus bergerak.
50% itu jumlah yang banyak. Kalau ternyata kita tidak bisa samakan langkah dan satukan persepsi dari 59% itu, minimal setengahnya mau. Dan saya ingin menyampaikan di forum yang terhormat ini Kanda, bahwa itu harus kita mulai dari tanah Mangkasar. Kita harus mulai dari Bumi Daeng ini. Kalau memang perubahan itu kita mulai. Biar saya bergerak dengan kontenku, Kak Andris dengan gagasannya, teman-teman yang lain mungkin dengan gerakannya di jalanan, di parlemen jalanan, kanda-kanda kita juga yang ada di parlemen, yang ada dalam sistem, ayo dong, bersuara dong. Kasihan, jangan kecewa, jangan merasa bahwa tidak ada lagi harapan, karena anak muda yang kemudian bermain pada wilayah-wilayah kebijakan hari ini juga sebenarnya tidak mampu mengimbangi arus yang begitu kencang. Akhirnya terjadilah persesuaian, terjadilah sesuatu yang sudahlah kita mencoba untuk silent aja, ya kan? Kita silent aja. Yang penting kita agak kelihatan berpihak ke anak muda. Jadi saya melihat begini Kanda, ternyata kalau Anda mau jadi seorang politisi, Anda mau jadi kelihatan, bukan hanya persoalan Anda harus terlihat baik, tapi juga agak terlihat baik. Bukan hanya Anda kelihatan bahwa Anda memang aspiratif, tetapi harus juga agak kelihatan aspiratif. Dan ini yang sedang melanda khususnya di Sulawesi Selatan. Mungkin juga di kebanyakan provinsi lain. Yang saya mau bilang bahwa ini penyakit sudah parah, Kanda. Tidak tahu di mana hulunya. Yang kita harus kemudian serang, yang harus kita cutting dulu. Artinya tidak lagi melihat pemimpin atau calon kepala daerahnya, calon kepala negaranya, wakil rakyatnya, tidak lagi melihat berapakah yang bisa nakasih, berapa yang bisa yang dia sumbangkan ke kita. Kami selalu ditanyakan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik sekian. Hampir tidak ada syarat yang mengatakan bahwa kalau mau kau jadi pemimpin, kasih banyak uangmu dulu. Hampir tidak ada itu kita temukan di pelatihan. Tapi pada prakteknya, ternyata kalau Anda pun juga tidak punya sekolah tinggi, Anda tidak cerdas pun, tetapi kalau punya narekomai gadoemu, ada uangmu, ada bala-balamu, maka saya kira Anda akan menjadi kandidat yang terkuat. Persoalan ide, gagasan, skill, omong kosong, itu bisa dipelajari di dalam. Kami ini kesan anak muda, tidak ada masyarakat secara umum, tidak ada waktu tak untuk pikir itu politik sebenarnya. Kami ini bagaimana caranya bisa makan tiap hari, punya penghasilan di atas rata-rata, kami bisa kasih makan anak-anak, tak, keluarga tak semua sejahtera itu. Tapi kita dipaksa lagi untuk pikir politik di saat kemudian kehidupan sehari-hari masih sulit. Tugasnya siapa ini? Ya tugasnya teman-teman di parlemen, tugasnya teman-teman yang jadi kepala daerah. Kalau kita kemudian mau menjadi, kita andalkan kita punya gagasan, kita andalkan kita punya karakter leadership yang kuat, apalagi anak Makassar bos, apalagi anak Bugis, memang DNA-nya lahir untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau tidak ada bala-bala, tidak ada adakah yang bisa dikunyah-kunyah, selesai bola-bola. Finansial memang penting, saya sepakat, tetapi itu hanya sifatnya pendukung. Hari ini itu menjadi utama. Kalau kita bisa urutkan Kanda, apa yang menjadi penyakit kita dalam setiap pemilu, pasti nomor satu karena money politik. Nah, orang-orang kayak saya Kodong Kanda yang lahir di desa, anak-anak kampung yang dari pedalaman punya cita-cita untuk membangun negara ini, akan sangat sulit rasanya ketika kemudian presidensial threshold ini masih berlaku. Kami juga akan berselingkuh kalau begitu. Cita-cita kami mulia, tetapi kalau aturan ini masih berlaku, maka mau tidak mau kita pun juga harus menginjak kakinya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kami juga harus kami juga harus main kayu, kami juga harus main besi kalau begini modelnya Kanda. Makanya kami berharap salah satu senator perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ayahanda kami, Puang Tamsilindrung, Haji Tamsilindrung, mudah-mudahan mampu menyuarakan suara-suara kami. Mungkin ini minor, tetapi kita berharap mimpi-mimpi yang dibangun oleh anak-anak muda, yang dibangun oleh guru-guru kami, mudah-mudahan bisa tercipta dengan peraturan ini. Itu yang siap, Pak Rijal, siap. Pak Rijal, siap. Saya agak emosional, Puang, kalau bicara soal pemimpin, Puang. Karena ini menjadi, saya hampir tiap minggu ke daerah, Puang. Dan kalau saya ke daerah, Puang, ketemu dengan anak-anak yang punya harapan besar. Saya bilang bahwa ya saya cuma konten kreator, hanya bisa mengakomodasi, hanya bisa menyampaikan, menggaungkan isu ini.
tidak mampu membuat kebijakan. Makanya kami yang di luar sistem, kami juga membutuhkan orang yang di dalam sistem. Dan kami berharap orang yang di dalam sistem juga membutuhkan kami yang di luar sistem. Sehingga sinergi dan kolaborasi itu tercipta. Dan saya kira kami anak Bugis Makassar Puang akan siap selalu mendukung selama itu memang sesuai dengan urat nadinya masyarakat, urat nadinya rakyat. Saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan di awal. Jika ada diskusi mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Mohon maaf tidak ada slide, tidak ada pemaparan secara teoritis. Saya hanya mewakili sebagian teman-teman yang saya tiap hari baca komentar. Saya tiap hari baca ulasan-ulasan. Ini baru-baru saya upload di YouTube mengenai konten yang kemarin sempat isu teman saya Sasa. Dan kembali lagi kita diserang. Percuma Kanda kita bersuara Kanda. Ya anak-anak muda mereka kemudian hari ini juga ya mengikuti arus yang ada di rezim kekuasaan hari ini. Ini menurut saya kecelakaan demokrasi yang berakibat tidak ada lagi anak-anak muda yang mau bercita-cita untuk membangun bangsa ini, yang mereka hanya ingat urusu alemu, jama jamamu, jamato jamaku. Terima kasih banyak. Soko nabokong dapat sian rebale salo sipatu sipatokong pada idi pada elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Biasa.